Menjelang Ramadan ini saya teringat di masa saya masih aktif di sebuah perusahaan penjualan langsung. Tadinya hanya iseng-iseng, namun ketika 1 tahun dijalani, ternyata sebagai income sampingan gede juga dapatnya. Hanya 3 tahun saya ada di dunia MLM itu, yaitu MW dengan Jaeger System. Dari tahun 96 sampai tahun 99. Bukan bisnisnya yang saya mau ceritakan saat ini, namun sisi lain lagi. Kita semua tahu bahwa setiap agama memiliki hari di mana semua jamaah berkumpul beribadah. Seperti hari Jumat bagi kaum Muslim, hari Minggu bagi kaum Kristiani, Sabtu di rumah bagi yang beragama Advent, dan lain sebagainya. Maka pertemuan mingguan bagi para sales tujuannya sama, mendapatkan siraman rohani, siraman semangat, menyaksikan kesaksian sukses story dari rekan-rekannya sehingga semangat terjaga di atas terus-menerus berjuang untuk menjual. Namun terkadang Jumatan saja masih kurang bagi kaum muslimin atau mingguan saja masih kurang bagi kaum Nasrani, sehingga untuk memotivasi mereka ada yang namanya umroh untuk kaum muslimin, menapaktilasi perjalanan para orang-orang suci, memodel, memirror sehingga terduplikasi perilaku kemuliaan mereka. Nah, di dunia sales kami melakukan hal yang sama disebut malam apresiasi, semacam ritual tapi lebih besar dari pertemuan mingguan. Asal mulanya sebenarnya hanya ingin membuat acara di mana semua bisa berkumpul dan semua bisa sharing berbagi. Dan kali ini berangkat dari kegelisahan kami melihat seorang downline kami yang bernama Doni. Dia gigih sekali berjualan kesana kemari. Dalam 3 bulan pertama mungkin lebih dari 100 orang dia datangi. Dia prospek, dia dekati dan lain sebagainya. Namun tidak ada satupun yang close, tidak ada yang bergabung. Doni tidak pernah mengeluh sedikit pun. Namun kami sebagai upline tergerak, tersentuh melihat semangatnya. Lalu saya panggil untuk berbicara dari hati ke hati. Saya bicara berdua dengannya. Doni memiliki sejarah sebagai ex-preman atau mungkin masih dikatakan preman saat itu. Rumahnya di Kampung Makassar, bilangan Halim, bisa dikatakan tough neighborhood atau komunitas yang keras. Berantem itu katanya bisa setiap hari. Masa lalu Doni kelam sekali, keras sehingga karakter kasarnya bisa dimengerti. Dia bercerita, "Mas Mardigu, seumur hidup saya ini sudah dianggap anak setan sama keluarga di rumah. Anakku cuma 4, pergi kamu dari sini." Itu kata ibu saya, Mas. Sampai suatu saat Doni diusir dari rumah karena nakalnya bukan main. Dia adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Ayah ibunya sudah tidak menganggap dia sebagai anak lagi. Pulang atau tidak sudah tidak diharap lagi oleh keluarganya. Kenakalannya yang menurut orang tuanya sudah diambang batas membuat dia diusir dari rumah, dianggap tidak ada, hidup mati sudah tidak penting lagi. Rasa sedih, pedih, sakit hati itu membuat Doni terjerembab lebih dalam lagi dalam kehidupan liar di luar rumah. Itu juga yang membentuk aura premannya. Lalu apa tujuan hidup kamu ke depan? Saya bertanya. Jujur Mas, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin dianggap anak lagi. Saya kesepian Mas. Tidak punya keluarga itu sepi. Saya ingin sukses. Saya capek miskin. Capek tidak punya teman. Capek tidak ada saudara. Capek hidup selalu kuda-kuda. Saya terdiam lama mendengar ceritanya. Dari cerita inilah saya mendapat ide membuat malam apresiasi. Saya undang seluruh network jaringan saya dan beberapa leader lainnya. Di acara tersebut seorang dibawa ke panggung, diberi waktu 5 menit untuk menceritakan perjuangannya dan apa yang telah diperoleh agar tertular ke rekan-rekan yang lain. Itu saja intinya, dan saya harus panggungkan Doni. Acara ini bukan gratis, yang hadir dikenakan biaya Rp50.000. Dan karena downline saya ada sekitar 2.000-an, juga leader Didi yang lainnya juga banyak, maka target 1.000 sampai 2.000 orang diharapkan hadir. Waktu itu kami menyelenggarakannya di gedung BPPT di Jalan Tamrin. Bersama beberapa rekan, saya mencari alamat Ibu Doni. Sampailah saya ke rumah tua di daerah padat penduduk dekat Halim. Saya ceritakan bahwa ada undangan buat Bapak Ibu atas prestasi seorang anaknya. Sang ibu bertanya, anak yang mana? Semua anak saya merantau. Anak saya 4-4-nya tidak ada di rumah. Kami yang hadir di situ miris sekali mendengar kata-kata anak kami 4 karena kami tahu ada 5. Dia tidak menganggap si Doni. Ini Mas Doni Bu, saya menjelaskan. Hah? Si ibu terkejut, wajahnya memerah. Marah. Saya pun mengeluarkan jurus rayuan. Singkat cerita, syukurlah, alhamdulillah sang ibu bersedia hadir asalkan dijemput. Kami turuti. Ketika diadakan malam appreciation tersebut di mana sang ibu datang duduk di samping saya sejak awal acara, sang ibu bertanya, "Ini acara apa?" Saya menginformasikan ini acara malam penghargaan Bu. Sang ibu diam. Setelah puluhan orang mengungkapkan testimoni kesuksesannya, maka MC menghadirkan surprise dengan menampilkan seseorang. Berikut akan hadir di hadapan kita
seorang yang gak pernah closing, gak pernah punya downline, sudah ditolak ratusan kali tapi terus gigih berjuang. Anda tahu siapa dia? Sahabat kita, rekan kita? Nada suara terus meninggi. Seribuan orang hening, senyap, surprise karena di kepala mereka semua tahu pasti orang tersebut adalah Doni. Doni yang selama ini dijadikan sebagai bahan ejekan, dan saat itu keheningan pecah ketika beberapa orang mulai memberikan nama Doni. Doni, Doni, Doni. Diiringi ratusan orang lainnya hingga semua menyebut nama Doni, Doni. Saya melihat Doni tersentak di kursi barisan depan di sisi pinggir. Dia tidak sangka dijadikan pembicara karena yang dia tahu hanya yang sukses saja yang berbicara. Dia merasa tidak sukses. Matanya menatap ke sana kemari mencari dukungan sampai akhirnya dia berada di panggung. Sang ibu di samping saya gelisah luar biasa. Itu Doni ya, ekspresinya berubah, menyadari bahwa anaknya menjadi bagian dari malam itu, menjadi seseorang. Doni maju ke panggung, langkahnya mantap. Doni naik ke panggung diiringi tepuk tangan dan mulai bicara. Suaranya bergetar. Suasana sangat hening bagaikan kuburan. Saya berdiri di depan sini, sesungguhnya saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa ada 5 anak mereka itu. Saya yang berusaha untuk tetap hidup, menjadi lebih baik itu masih ada. Dan paling penting, saya ingin kembali ke rumah untuk menjadi bagian dari keluarga. Sebenci apapun mereka kepada saya tetap mencintai mereka. Suaranya bergetar. Saya tahu saya belum sukses, saya belum berhasil. Saya minta dukungan teman-teman semua agar saya bisa sukses. Saya ingin membuktikan saya bisa sukses. Beberapa orang di gedung mulai menyeka air mata. Beberapa terisak. Doni melanjutkan, utamanya buat ibu saya. Semoga ibu masih punya sedikit aja rasa cinta untuk saya. Saya sangat rindu pada ibu saya. Dan untuk itu saya harus sukses. Doni mengakhiri testimoninya dan tidak turun dari panggung. Surprise berlanjut. Lampu tiba-tiba padam. Total gelap. Namun sedetik kemudian lampu kembali menyala. Hanya berupa lampu sorot. Lampu sorot hanya menyinari 2 titik. 1 titik Doni yang berjalan turun. Dan 1 lagi ibunda Doni yang sedang duduk di samping saya. Semua mata terfokus kedua titik lampu tersebut. Kemudian saya bimbing sang ibu berjalan mendekati Doni, naik ke panggung. Doni kaget karena disorot lampu di hadapannya tak seberapa jauh ada ibunya. Sementara ibunya berjalan tertatih, saya gandeng perlahan maju mendekati Doni. Ketika 2 titik itu bertemu, Doni bersimpuh di kaki ibunya. Ibunya membungkuk dan memeluk dengan erat. Pelukan merangkul hati, sebuah pengakuan. Bu, ibu, maafin Doni ya bu. Doni kangen ibu. Doni salah bu. Doni anak ibu, anak bapak. Doni tobat bu. Doni capek jadi orang susah. Doni mau sukses. Doni mohon ridho ibu. Doni mohon ampun dan maaf ibu. Terus dia berkata lirih di kaki sang ibu. Disaksikan ribuan mata dan didengar jelas keliling gedung. Karena mic wirelessnya masih on, nyala. Kamu anakku, ibu mencintaimu, ibu juga minta maaf. Saya mendengar lirihan sang ibu di antara tangisnya. Tak ada kata-kata, yang terdengar hanya tangisan diiringi tumpah air mata. Doni dan ibunya tidak berdua saja yang menangis. Semua orang di gedung itu pun menangis. Malam yang tak mungkin dilupakan bagi semua orang yang hadir malam itu. Kini Doni sudah melanglang buana, tinggal di sebuah kota di pegunungan di Jawa Barat dengan usaha pertanian yang luas. Gemuk subur badannya, sesubur lahannya, dan barusan dia WA ke saya. Mas, selamat puasa, semoga ibadah tahun ini lebih baik dan terbaik dari sebelum-sebelumnya. Saya keinget Ramadan, di malam apresiasi dulu mas. Doa seorang ibu yang ikhlas adalah password sukses saya. Perkataan tersebut mengingatkan pada malam apresiasi yang luar biasa. Pengalaman tersebut bagi saya. Rupanya sejak saat itu ibu Doni sudah terbeli hatinya. Senantiasa berdoa untuk kesuksesan Doni. Hati ibu memang tidak bersudut sehingga mudah tersentuh dari sisi apapun. Sentuhan itu akan membuat hati memancarkan keikhlasan ke alam semesta dan menjawabnya dengan rupa yang tidak terduga. Seringkali sekeras apapun seseorang berusaha tidak menemukan jalan sukses, doa ibu membukanya. Sungguh, sukses memiliki banyak dimensi. Kegigihan saja kadang tidak cukup untuk membuat sukses. Tapi dengan keikhlasan seorang ibu berdoa, kelapangan pun segera terbuka. Marhaban ya Ramadan.